Oke, teman-teman semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan lagi pada usulan rencana program. Jadi setiap mahasiswa yang melaksanakan kegiatan KKN itu di awal pelaksanaan KKN itu wajib melakukan usulan rencana program. Sesuai dengan yang sudah disampaikan pada saat pembekalan, usulan rencana program ini jumlahnya 5. Dan nanti teman-teman semuanya bisa melihat berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan. Mungkin pada saat teman-teman semuanya melakukan observasi di lapangan, teman-teman menemukan lebih dari 5 masalah yang ada di masyarakat. Cuman pada pelaksanaan kegiatan KKN karena jumlah waktu harinya terbatas, jadi teman-teman cukup melakukan 5 saja yang kira-kira itu bisa diselesaikan selama pelaksanaan kegiatan KKN. Nah, untuk melakukan usulan rencana program ini, itu setiap mahasiswa itu wajib melakukan melalui Simaster masing-masing. Ketika seorang mahasiswa memiliki jabatan sebagai Kormasid dan Kormanid, itu tetap juga sama diperlakukan seperti halnya seorang individu peserta juga. Jadi, ketika seorang mahasiswa anggota mengajukan usulan rencana program kepada Kormasid, kemudian Kormasid akan melakukan review apakah program itu bisa disetujui atau tidak, sesuai atau tidak dengan kondisi lapangan, maka Kormasid kemudian akan mengajukan ke tingkatan yang lebih tinggi yaitu ke Kormanid. Nah, Kormanid akan berdiskusi dengan DPL mengenai usulan rencana dari masing-masing anggotanya. Ketika seorang mahasiswa memiliki jabatan sebagai Kormasid, maka individu Kormasid itu tadi akan mengajukan ke Kormasid. Nah, Kormasidnya Kormasid jabatan ini. Kemudian Kormasid mengajukan ke Kormanid. Demikian juga untuk individu yang Kormanid. Nah, individu yang memiliki jabatan sebagai Kormanid. Mahasiswa yang memiliki jabatan sebagai Kormanid, maka selaku individu dia akan mengajukan ke Kormasid, Kormasid mengajukan ke Kormanid. Dalam hal ini adalah mahasiswa yang memiliki jabatan Kormanid. Artinya setiap mahasiswa itu wajib melakukan usulan rencana program. Oke, kita langsung saja menuju pada menu KKN. Kemudian di sub menu pendaftaran, silahkan diklik. Kita akan scroll down sampai di bagian usulan rencana program. Nah, pengusulan rencana program itu biasanya kurang lebih sekitar 7 harian. Jadi 7 hari pertama ketika teman-teman sudah diterjunkan itu biasanya dilakukan observasi. Nah, di observasi ini teman-teman akan melakukan usulan rencana program. Jadi ada batas waktunya. Jadi kalau teman-teman melakukan usulan rencana program pada 7 hari yang sudah ditentukan oleh DPKM, maka nanti akan masuk ke dalam LRK, laporan rencana kegiatan. Kemudian laporan rencana kegiatan ini diimplementasikan, hasil-hasilnya masuk lewat logbook kegiatan mahasiswa. Tapi kalau ternyata teman-teman ada program tambahan atau pergantian program yang itu terjadinya adalah setelah tanggal terakhir melakukan usulan rencana kegiatan ini, maka tidak bisa lagi diusulkan melalui menu individu, tetapi hanya bisa ditambahkan atau diganti melalui menu Simaster Core Masid. Oke, ini selaku individu kita akan melakukan usulan rencana program. Jadi ada beberapa menu. Yang pertama adalah menu tambah di sini. Kemudian ada keterangan daftar usulan rencana program. Ada juga keterangan aksi. Pada keterangan aksi ini ada keterangan untuk tombol yang berwarna oranye adalah aksi untuk edit usulan rencana program yang akan diajukan. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah membuat ternyata mau diganti judulnya atau misalnya mau diganti keterangan-keterangan di dalamnya, silahkan klik tombol yang oranye. Tapi selama belum diajukan. Kalau sudah diajukan, perubahan ini hanya bisa dilakukan melalui akun Core Masid. Nah, selanjutnya, kalau sudah selesai, tombol biru dengan tanda panah itu akan menunjukkan aksi mengajukan usulan rencana program ke Core Masid. Jadi berjenjang tadi ya, sudah saya sampaikan. Untuk yang di bawah, tombol biru yang ini,
itu aksi untuk melihat detail usulan rencana program termasuk historinya. Jadi misalnya sudah saya ajukan, kemudian apakah sudah disetujui oleh Kormasid, apakah disetujui oleh Kormanit, apa disetujui oleh DPL. Nah, itu ada step-stepnya, itu bisa dilihat di tombol yang berwarna biru ini, tombol detail. Oke, kita akan langsung mencoba untuk mengajukan program. Jadi saya akan klik tambah. Kemudian sebagai contoh, saya adalah mahasiswa dari Fakultas Peternakan begitu. Kemudian karena untuk kegiatan peternakan kali ini, saya mengambil kegiatan yang berhubungan dengan disiplin ilmu saya. Saya mengambil tentang peternakan, kemudian program yang ingin saya kerjakan adalah tentang silakan, jadi bisa dipilih oleh teman-teman semuanya ya. Saya akan memberikan contoh tentang pembinaan teknis pengolahan penanganan pasca panen hasil peternakan. Nah, di sini judul program yang akan saya ajukan adalah pembuatan dodol susu kambing etawa sebagai program UMKM garis miring kelompok ternak kambing Jaya Abadi. Nah, ini contoh program yang akan saya ajukan. Jadi saya akan membuat program judulnya pembuatan dodol susu kambing etawa sebagai program UMKM untuk kelompok ternak kambing Jaya Abadi. Kemudian ini karena temanya berhubungan dengan tema yang ada di dalam unit, maka saya akan masukkan tema. Lalu saya nanti akan melakukan kegiatan ini interdisipliner atau tidak. Jadi interdisipliner itu kalau saya melibatkan klaster yang lain, misalnya klaster sosial humaniora, klaster kedokteran, ataupun klaster kesehatan untuk kemudian mendukung kegiatan saya. Tapi kalau misalnya akan dilakukan secara individu atau hanya di klaster peternakan saja, maka peternakan itu masuk agro sehingga diklik yang tidak. Nah, kali ini saya akan masuk ke yang interdisipliner. Saya nanti akan mengajak teman-teman di klaster sosial humaniora, karena untuk kegiatan yang namanya pembuatan dodol susu ini kalau hanya sekedar dibuat hanya akan berhenti di pembuatan saja. Tapi saya butuh teman-teman yang dari klaster sosial humaniora, ini ada teman-teman yang dari ekonomi, itu nanti fungsinya adalah untuk bagaimana melakukan sosialisasi dan juga memberikan kemasan yang bagus, yang menarik untuk dilihat, serta nanti bisa masuk ke pasar yang lebih luas lagi gitu ya. Artinya bisa masuk ke supermarket atau masuk ke toko-toko yang lain. Nah, itu kan tentunya butuh cara-cara dari teman-teman yang membidangi soal ekonomi itu. Kemudian dari sisi SDGs-nya, tujuan saya memberikan program ini adalah supaya nanti bisa mengurangi kemiskinan karena masyarakat punya pendapatan tambahan yang lain. Kemudian ada lagi bahwa saya akan memberikan inovasi. Jadi saya ingin memberikan inovasi. Jadi tidak hanya sekedar bahwa kambing itu diternakan kemudian dijual susunya saja atau dijual dagingnya saja, tapi ini ada produk olahan lainnya. Nah, keberlanjutan yang diharapkan dari program ini adalah misalnya saya akan memberikan keterangan keberlanjutannya adalah terbentuknya UMKM dodol susu kambing etawa. Nah, kemudian alat-alatnya yang diperlukan, alat dan bahan bisa saya jelaskan di sini, misalnya susu kambing etawa. Kemudian tentunya kita juga butuh materi berupa ada apa namanya itu peralatan untuk memasaknya, juga dibutuhkan misalnya materi dan modul. Ini bisa ditambahkan teman-teman. Volume kegiatannya kira-kira butuh berapa lama untuk
bisa memberikan pemahaman ataupun pelatihan kepada warga masyarakat yang tergabung di kelompok ternak ini supaya mengetahui tentang cara membuat dodol susu kambing Itawa. Saya misalnya menarget ada 5 kali pertemuan. Jadi nanti setiap pertemuannya ada tahapannya. Jadi kalau di sini saya menuliskan 5 kali pertemuan, maka nanti di RPP itu isinya juga pasti akan ada 5 program, ada 5 kegiatan di sana. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada 6 kali pertemuan, berarti di sana masih ada minimal ada 6. Dan seterusnya. Jadi ini akan berhubungan. Kemudian waktunya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan itu. Kalau misalnya dalam satu pertemuan saya membutuhkan waktu kira-kira sekitar 60 menit, berarti kalau 60 menit dikalikan 5, saya membutuhkan waktu sekitar 300 menit. Begitu ya. Kemudian untuk sumber dananya, ini dari mahasiswa, karena saya akan melakukan kegiatan ini menggunakan dana pribadi saya selaku mahasiswa. Begitu. Kemudian saya akan klik simpan. Nah, notisnya sudah ada, usulan rencana program sudah berhasil diinputkan. Jadi sampai di sini teman-teman semuanya, usulannya sudah ada. Di sini ada keterangan ya, di status pengajuan itu ada berwarna abu-abu, artinya masih draft. Dan di sini ada keterangan, ada detail ya. Kalau detail itu kita cek, isinya seperti ini. Usulan rencana subklasternya peternakan, programnya pembinaan teknis, pengolahan penanganan pasca hasil panen peternakan, kemudian judulnya adalah pembuatan dodol susu kambing Itawa sebagai program UMKM kelompok ternak kambing Jaya Abadi, jenisnya adalah tema, interdisiplinnya iya, SDGs-nya adalah untuk mengurangi kemiskinan sekaligus untuk inovasi. Keberlanjutannya terbentuk UMKM dodol susu kambing Itawa. Terus misalnya juga volumenya 5 kali pertemuan, waktunya 300 menit, sumber dananya dari mahasiswa. Kalau misalnya nanti keberlanjutannya itu adalah meningkatnya pengetahuan, kemudian meningkatnya keterampilan, itu juga merupakan salah satu indikator yang nanti bisa dimasukkan teman-teman semuanya. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, nanti di sini ada lognya, ada historinya. Jadi pada tanggal 30 Desember tahun 2020 pukul 10:08 menit saya mengajukan draft, ya, bentuknya masih draft. Nah, karena bentuknya masih draft, maka kalau misalnya ada perubahan, saya bisa mengedit. Contohnya nih ya, kan tadi sudah diklik detail, saya akan melakukan pengubahan. Jadi dari kegiatan ini yang akan saya ubah adalah misalnya contohnya dari sisi keberlanjutan saya akan memasukkan selain terbentuknya UMKM itu juga meningkatnya pendapatan kelompok, bisa juga meningkatnya keterampilan dan wawasan kelompok. Itu bisa. Kemudian pertemuannya karena jumlahnya pesertanya lebih banyak, maka saya menarget pertemuannya menjadi 6 kali sehingga waktunya kalau 1 kali pertemuan itu 60 menit ternyata kurang, sehingga yang dibutuhkan adalah 90 menit, maka 90 dikalikan 6 itu kita akan masukkan 540 menit. Jadi nanti teman-teman diklik simpan di sini, kalau sudah melakukan perubahan, diklik simpan, maka kalau kita klik edit detail di sini, maka sudah berubah ya. Jadi keberlanjutannya sudah berganti, kemudian ini sudah bertambah, bahannya, volumenya, total waktunya. Statusnya masih draft. Kemudian karena statusnya masih draft, itu bisa diedit tadi atau misalnya di delete. Tapi kalau sudah diajukan, maka tombol yang oranye dan yang merah ini akan hilang. Nah, saya akan mengajukan ke Kormasit. Jadi stepnya untuk melakukan usulan rencana program di masing-masing individu nanti akan berhenti di sini. Jadi klik ajukan. Setelah itu ada pernyataan, ajukan usulan program ke Kormasit. Nah, setelah mengajukan usulan, Anda tidak dapat lagi mengubah draft pengajuan usulan tersebut. Nah, sudah ada pertanyaan sekaligus pernyataan. Yakin? Kalau memang sudah yakin, klik ya. Tapi kalau belum yakin, klik tidak, kemudian Anda edit. Kalau sudah yakin, klik ya. Oke, klik ya, maka statusnya adalah pengajuan ke Kormasit, ya.
nomor 5 programnya adalah pengajuan ke Kormasit. Kalau kita klik detailnya, maka di bagian bawah pada lognya akan bertambah satu step lagi pada tanggal 30 Desember tahun 2020 pukul 10:11 saya mengajukan ke Kormasit. Jadi teman-teman Kormasit itu juga bisa ngecek apakah benar mahasiswanya itu sudah melakukan pengajuan atau belum. Kalau sudah, maka juga akan muncul di lognya. Jadi jangan sampai ada mahasiswa mengaku sudah mengajukan program usulan ke Kormasit, tapi ternyata di lognya tidak ada. Nah, berarti itu memang belum mengajukan. Gitu ya. Jadi itu informasi untuk usulan rencana program. Akan kita lanjut dengan yang lainnya lagi.